Halo, welcome back Bapak Ibu Om Tante. Selamat datang kembali di channel Learning. Ya, hari ini kita masih membahas tentang Incoterm. Ya, melanjutkan dari video sebelumnya tentang Incoterm yang menggunakan any mode, ya, menggunakan apapun metode pengangkutannya, baik menggunakan angkutan laut, vessel, kapal, menggunakan pesawat udara, AWB, atau menggunakan darat, mau pakai truk, mau pakai railway, kereta api, atau menggunakan yang lainnya. Ya, kalau yang masih belum ngeh atau masih ada yang bingung, silakan diulang kembali video sebelumnya tentang Incoterm dengan any mode, ya. Di video sebelumnya juga sudah kita bahas tentang apa sih Incoterm, ya. Wrap up sedikit, Incoterm itu ditujukan untuk melakukan perdagangan internasional, di mana tujuan utamanya adalah untuk memudahkan, ya, pembagian dari biaya dan resiko yang harus ditanggung baik itu oleh eksportir ataupun importir, ya. Jadi si seller and buyer akan paham nih, kalau saya pakai Incoterm tertentu, maka kewajiban saya apa, resikonya saya ada di mana, dan biaya apa saja yang harus saya keluarkan. Oke, nah, untuk video kali ini kita akan bahas yang menggunakan metode Sea and Inland Waterway Transport, ya, khususnya menggunakan pengangkutan yang menggunakan jalur air, ya, menggunakan vessel, ya, baik itu lewat laut, sea, atau inland waterway. Nah, artinya inland waterway itu biasanya kan kalau di beberapa daerah ada sungai-sungai gitu, ya, sungai-sungai yang kalau misalnya harus ke sana itu melewati tempat-tempat tertentu, misalnya di Amazon tuh, wah mesti lewat dulu, lewat hutan-hutan gitu, ya, tapi masuk kapal, ya, itu disebut inland waterway. Intinya adalah ini adalah rules yang mengatur tentang resiko dan biaya dari buyer dan seller terkait dengan transaksi perdagangan yang menggunakan pengangkutannya menggunakan vessel atau perahu, ya, ship, ya. Baik, ada 3. Yang pertama adalah fast, free, alongside ship. Oke. Nah, kalau fast biasanya diikuti oleh pelabuhan tujuan, ya. Kalau teman-teman nonton video kita sebelumnya tentang yang structure LC, ya, di situ kan sudah kita bahas, ya, di field 44 itu nanti ada port of loading, ya, sama ada port of destination. Nah, port of loading itu adalah pelabuhan awal gitu, ya, di mana barang dikirim. Kalau port of destination itu pelabuhan tujuan. Nah, di sini fast pelabuhan tujuan. Jadi fast port of destination Incoterm 2020, ya. Kalau ada yang belum nonton tentang strukturasi, silakan scroll di video-video di sebelumnya, ya. Itu detail kita bahas tentang poin per poin dari suatu LC, ya. Nah, balik lagi, kalau fast, apa sih resiko dan biaya yang harus dikeluarkan oleh si penjual atau beneficiary? Balik lagi, kalau teman-teman punya gambarnya, sebenarnya sangat mudah, ya, untuk memahaminya. Resiko dari si penjual atau beneficiary sama dengan biayanya, yaitu adalah pada saat pada saat barang diproduksi lalu diantar sampai dengan sisi kapal, alongside ship, sisi kapal,
ya, ready untuk loading, siap untuk dikatasin, tapi belum dikatasin, belum dinaikin, baru nyampe di samping kapalnya, ya, oke. Nah, biaya dan risiko dari si pembeli itu mulai dari loading kapal, loading ke atas kapal, ya, plus pengangkutan sampai dengan tempat tujuan, ya, itu resikonya pembeli, ya. Nah, ini ada catatannya, itu pengangkutan menggunakan kapal laut port to port. Kalau teman-teman dengar port to port artinya itu pasti pengangkutan by laut, ya, karena ini port awal, port of loading, ke port akhir, port of destination. Jadi port to port. Kalau dengar port to port itu udah pasti pakai kapal laut, ya. Nah, resikonya beralih pada saat barang ditempatkan di sisi kapal, alongside ship. Pembeli membayar biaya transport, ya. Biaya transportnya kosnya ini dari sini sampai dengan tujuan, biaya pembeli. Penjual bertanggung jawab untuk ekspor, izin ekspornya, bea cukai dan lain-lain. Pembeli bertanggung jawab untuk impor, ya. Jadi kosnya di sini, ya, itu include biaya ekspornya. Kalau di sini ada pabean yang mesti bayar segala macam, selama dia barangnya belum sampai dengan sisi kapal, biayanya itu biaya si penjual, ya. Pun begitu di sisi impor, kalau ada biaya importnya, biaya cukai pada saat ambil barang untuk clearance dan lain-lainnya, yaitu biayanya dari biaya pembeli. Oke, kasus. Misalnya nih, kita masuk ke kasus, ya, Bapak Ibu Tante. Misalnya ternyata pada saat barangnya sampai ke pelabuhan, ternyata sudah kemalaman. Artinya kalau barangnya disimpan di sisi kapal, nanti ada potensi dicuri atau rusak, ya. Misalnya akhirnya si penjual memutuskan untuk, ya sudah deh, saya masukkan ke warehouse. Jadi si barangnya dimasukin ke warehouse nih. Misalnya di sini ada warehouse, ya. Ternyata setelah dimasukkan ke warehouse, malam hari warehouse-nya kebakaran. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab untuk mengganti barangnya? Ya. Kalau Bapak Ibu Om Tante sudah paham, pasti sudah bisa jawab dong, ya. Yang wajib untuk mengganti adalah, yes, that's right, penjual, beneficiary. Kenapa? Karena walaupun sudah di pelabuhan, posisinya ada di warehouse, belum sampai sisi kapal. Oke? Case kedua nih, misalnya case kedua ini barangnya sudah sampai di kapal, sisi kapal, sudah sampai sisi kapal, lalu ternyata mau dilakukan unloading sama si shippingnya, diangkut nih si kontainernya, satu masuk. Begitu yang kedua, kerennya rusak, jatuh, hancur, ya. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab untuk mengganti kontainer atau barang yang rusak pada saat loading tadi? That's right, yang harus ganti adalah pembeli. Kenapa? Karena tugas dan tanggung jawab dari penjual sudah selesai pada saat barangnya sampai di sisi kapal, ya. Pada saat loading bukan urusannya penjual. Kalau saat loading ternyata hancur, urusannya atau tanggung jawabnya pembeli. Oke? Wah, keren, pinter-pinter semua, ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini pasti teman-teman Om Tante sudah sangat familiar kalau misalnya biasa transaksi ekspor, import atau international transaction, ya. FOB, pre on board, ya. Pre on board diikuti oleh pelabuhan tujuan atau port of destination plus Incoterm 2020. Ya, ini biasanya tercantumnya di mana? Tercantumnya di field 45A dokumen goods, ya. Field 45A description of goods DLC, ya. Mau tahu lebih lanjut, nonton yang sebelumnya yang structure LC. Oke. Nah, FOB apa sih?
FOB sama ya dengan FAS. Cost dan resiko dari si penjual adalah sampai dengan barang ya sampai di pelabuhan dan di loading, sudah naik ke kapal on board ya, sudah naik ke kapal on board. Oke ya, pengangkutan menggunakan port. Resiko beralih saat barang ditempatkan di atas kapal on board. Pembeli membayar biaya jasa transport ya. Jadi cost dan risk dari si pembeli adalah sampai dari mulai barang on board sampai dengan tujuan. Oke, sama ekspor license, ekspor cost ekspor, bea cukai, custom dan lain-lain. Di sisi ekspor ya bebannya penjual beneficiary, di sisi import bebannya pembeli atau aplikan. Simpel ya. Kalau teman-teman sudah paham yang pas tadi, untuk yang berikutnya sudah pasti gampang banget ya, karena cuma perubahannya dikit-dikit ya. Itu FOB, free on board. Case ya, kalau case-nya adalah pada saat barang sudah jalan di sini, di tengah-tengah lautan ternyata karam ya. Siapa yang bertanggung jawab untuk ganti barang? Oh, sudah pasti tahu lah, sudah pasti pintar semua ya. Yang harus ganti adalah pembeli ya. Kenapa? Karena resiko dari si penjual itu hanya sampai barang masuk ke atas. Oke, ke atas kapal. Case kedua, barangnya sudah sampai di loading, pas loading ternyata hancur ya, jatuh, si kerennya miring, jatuh gitu ya. Siapa yang harus ganti? That's right, yang harus ganti adalah penjual. Kenapa? Karena resiko dari penjual itu barang sampai dengan atas kapal. Pada saat diangkat ternyata jatuh, ya resikonya si penjual. Oke, wise, keren-keren semua. Next, CFR ini juga common dipakai oleh transaksi internasional ya. Perbedaannya cuma sedikit dari yang tadi ya. CFR adalah cost and freight. Ada juga yang bilang CNF, cost and freight ya, sama-sama aja, nggak ada bedanya. Ada yang nulisnya CFR, ada yang nulisnya CNF ya. Seaway and inway waterway transport only, artinya port to port, menggunakan vessel. Resiko dan biaya berpindah di tempat yang berbeda. Oke. Resiko berpindah, resikonya dari si penjual adalah pada saat barangnya on board ya. Barangnya on board sampai dengan vessel, resiko dari si penjualnya selesai. Tapi biayanya sampai dengan pelabuhan tujuan dibayar oleh si penjual. Oke, nah biaya yang ditanggung penjual, biaya sampai dengan tujuan ya. Biaya ekspor custom dan lain-lain, biaya penjual. Tapi biaya import custom dan lain-lain itu tetap biayanya si pembeli. Kenapa? Ya karena biaya yang ditanggung oleh si penjual hanya sampai sandar ke pelabuhan tujuan ya. Loadingnya, lalu bayar customnya, lalu ada biaya truk misalnya sampai dengan tujuan, itu biayanya biaya si pembeli. Oke? Perlu case? Kayaknya nggak perlu ya, udah paling jago juga semua lah ya. Ya, tapi kalau misalnya mau, ya sama. Misalnya nih ternyata sampai di tengah jalan karam, apa resikonya gitu ya? Ya resikonya yang bayar si pembeli. Karena resiko dari si penjual itu sampai dengan barangnya naik di vessel, di kapal. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, untuk Incoterm yang berhubungan dengan pengangkutan menggunakan laut adalah CIF, Cost, Insurance, and Freight. Oke, ini sama banget plek-plek dengan CNF ya. Jadi kalau teman-teman sudah paham CNF, CIF pasti paham lah. Cuma ada tambahan instrumen asuransi saja. Oke, nah cost dari si penjual, biaya adalah dari tempat tujuan sampai dengan pelabuhan tujuan
termasuk biaya ekspornya, ya, biaya cukainya dan lain-lain dari sisi ekspor. Resikonya adalah sampai dengan barang naik ke pelabuhan atau on board, ya. Selebihnya resikonya dari si pembeli. Oke, ada tambahan dokumen asuransinya. Asuransinya yang cover atau yang nutup atau yang bayar itu dari sisi penjual. Oke. Oke, ya. Jadi dia port-to-port, catatannya si way in way water transport only, waterway transport only, port-to-port, pakai vessel. Resikonya berpindah, resiko dan biaya berpindah di tempat yang berbeda. Resikonya pindah saat on board di atas kapal. Biaya yang ditanggung adalah biaya sampai dengan tempat tujuan plus asuransinya, ya. Kalau untuk izin ekspor, custom di sisi izin import, atau custom biaya-biaya di sisi import, ya tetap itu biayanya dari pembeli. Oke, clear ya teman-teman ya. Ada tambahan info sedikit ya. Kalau untuk yang Incoterm FAS, Free Alongside Ship, dan FOB, Free on board, ya, biasanya ditandai dengan notifikasi di LC yang minta BL-nya, mark-nya freight collect, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya Om Tante dapat LC yang bilangnya adalah Incotermnya bilang FOB, ya, pastikan bahwa nanti pada saat Om Tante terima LC-nya atau diskusi tentang LC-nya, pastikan kalau field 46A dokumen required, terutama untuk yang BL, ya, untuk yang bill of lading, itu mencantumkannya freight collect. Artinya apa sih? Freight collect artinya freight itu biaya, ya, biaya pengangkutan. Biaya pengangkutannya dikolek atau nanti ditagih nanti, ya. Kenapa teman-teman? Kalau teman-teman baca, lihat dari sini FAS, ya, lihat biayanya itu sampai dengan alongside ship, ya. Kalau FOB biayanya sampai dengan onboard, ya. Jadi biaya pengangkutannya itu siapa yang bayar, ya? Saya kata lagi, FAS, biaya pengangkutan yang bayar pembeli, right? FOB, biaya pengangkutan yang bayar pembeli, ya. Artinya biaya pengangkutannya sudah dibayar atau belum? Yes, that's right. Berarti biayanya belum dibayar. Karena belum dibayar, kenapa belum dibayar? Pertanyaannya, karena yang bayar adalah si pembeli, applicant, ya. Karena yang beli applicant dan posisi yang bayar applicant dan posisinya belum dibayar, maka LC-nya bilang freight collect. Freight-nya atau biayanya nanti ditagihin ke pembeli. Oke. Untuk yang CFR, cost and freight, dan CIF, cost insurance and freight, ya, marka atau mark di dokumen required field 46A di LC bagian bill of lading itu pasti freight prepaid atau freight paid, ya. Artinya apa? Biaya pengangkutan sudah dibayar. Kenapa sudah dibayar? Karena CFR dan CIF, ya, siapa yang bayar cost-nya? Yang bayar penjual, beneficiary. Berarti biaya kirimnya, biaya kirim barangnya sudah dibayar duluan. Maka marknya adalah freight prepaid atau freight paid, gitu ya. Oke. Nah, ini perlu saya sampaikan, perlu kita diskusikan. Kenapa? Nanti pada saat kakak Om Tante terima draft LC atau misalnya terima LC yang sudah jadi, ya, itu harus pastikan ini dulu, ya. Jangan sampai, ya, misalnya Incoterm yang dipakai FOB, ya, ternyata
freight-nya freight paid, ya. Artinya apa? Dari sisi ini cost-nya sebenarnya belum dibayar, gitu ya. Tapi LC-nya bilang sudah dibayar, gitu ya, sudah prepaid, sudah dibayar. Nah, ini pasti akan inkonsistensi dengan kenyataannya, ya. Artinya pihak bank, pihak issuing bank tepatnya pada saat periksa dokumen dia akan bilang, loh ini nggak sesuai nih, masa incotermnya FOB tapi biayanya dibilang sudah dibayar, ya. Artinya nanti kena di-scrap. Balik lagi, kalau dokumennya di-scrap, maka janji bayar issuing bank kepada Bapak Ibu, kepada beneficiary akan gugur, ya. Artinya ini artinya sudah tidak aman lagi, gitu ya, karena sudah tidak ada janji bayar dari issuing bank, ya. Nah, ini hal-hal simpel, hal kecil, tapi kembali lagi bisa berakibat fatal, gitu ya. Jadi kembali lagi pada saat Bapak Ibu Om Tante nanti misalnya mau ekspor terima LC, saran kami sebaiknya mintakan draftnya terlebih dahulu, mintakan konsep LC yang akan diterbitkan, ya. Karena pada saat sudah terima, Bapak Ibu bisa bawa dan bisa diskusi ke banknya Bapak Ibu untuk sama-sama ngobrol nih, ini kira-kira aman nggak buat kami, ya, buat Bapak Ibu sebagai eksportir, ya. Atau kalau Bapak Ibu sudah terima draft, mau coba kita review, silakan gitu ya, komen gitu ya. Kalau mau komen, saya punya draft Pak, bisa nggak nih bantu di review? Nanti kita coba ngobrol lebih lanjut gitu ya. Nanti kita diskusi lah, kira-kira mana sih yang penting gitu ya, mana yang bisa dihilangkan, mana yang aman untuk Bapak, Ibu, Om Tante sekalian sebagai eksportir. Oke. Ini ada sedikit case tadi, tapi sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah mahir ya. Dari tadi kita udah bahas ya. Case tadi 1, saya menjual barang dengan Incoterm FOB 2020 ya. Barangnya berada di container yard pelabuhan, dan saat malam hari terjadi kebakaran yang menyebabkan seluruh barang hangus terbakar. Pertanyaannya adalah, apakah pembeli dapat meminta penggantian dari penjual? Oke, mirip dengan case yang tadi kita bahas ya. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya apa? Bisa nggak pembeli minta ganti barangnya ke penjual? Oke, jawabannya yes, betul. Jawabannya bisa. Kenapa? Balik lagi. FOB ya, tugas dan tanggung jawab dari si penjual kalau Incotermnya FOB adalah barang sampai dengan sisi kapal. Barang sampai on board di atas kapal ya. Posisi barangnya di mana sekarang? Barangnya ada di container yard pelabuhan. Jadi ini barang belum naik ke atas kapal. Artinya resiko masih ada di sisi penjual. Kalau ternyata di kontainernya kebakaran, ya berarti si pembeli masih bisa minta ganti dong ke penjual. Ya kan masih resikonya penjual, ya belum naik ke atas kapal si barangnya, ya. Oke, good, hebat. Oke, tambah lagi, cukup. Nah, kita tambah satu lagi ya. Oke, question kedua. Saya membeli barang. Oke, ingat ya, kita beli berarti posisinya kita importir ya. Kita beli barang dengan Incoterm CFR 2020. Oke. Barang telah dimasukkan ke dalam kapal, sudah on board ya. Namun saat berangkat, kapal tersebut tenggelam di tengah lautan dan seluruh barang hancur. Pertanyaannya, apakah saya dapat meminta penggantian dari penjual? Saya sebagai pembeli. Oke, kira-kira apa nih jawabannya? Oke, sudah ada? Yes, that's right. Apakah saya dapat meminta penggantian dari penjual? Nah, perlu kita tahu posisi barangnya di mana.
barang telah dimasukkan ke dalam kapal. Berarti barangnya sudah on board. Ya, kalau CFR, teman-teman ingat resikonya beralih dari si penjual ke pembeli pada saat barang masuk ke kapal on board. Jadi pada saat barang sudah on board, resikonya beralih dari si pembeli ke penjual. Barangnya karam, hancur pada saat kapal berada di tengah lautan, berarti on the way ke pelabuhan tujuan karam, ya. Karena di tengah laut sesuai dengan peraturan CFR, Incoterm CFR, maka resikonya ada di pembeli. Saya yang punya risiko. Artinya kalau barangnya tenggelam di sana, saya nggak bisa minta ganti penjual, karena penjual sudah melakukan kewajibannya, yaitu menaikkan barang ke atas kapal. Oke, keren-keren semua ya, hebat-hebat, udah jago semua nih ya. Oke, demikian Bapak Ibu semua diskusi kita, sharing kita tentang Incoterm terkait khususnya yang menggunakan mode C ya, mode laut menggunakan vessel gitu ya. Ini biasanya sih yang paling banyak digunakan gitu ya untuk dalam perdagangan internasional. Jadi penting sekali Bapak Ibu Om Tante sebagai eksportir maupun sebagai importir memahami apa sih resiko dan tanggung jawab dari masing-masing Incoterm pada saat akan melakukan transaksi perdagangan internasional. Oke, kalau misalnya memang Bapak Ibu rasa bermanfaat, silakan kembali lagi, tidak lupa saya sampaikan, silakan di-share, silakan di-save, silakan diulang-ulang untuk biar lebih paham gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Kalau misalnya memang ada yang perlu dibahas lebih lanjut atau ada request ya dari produk atau materi apa yang perlu kita bahas, silakan komen di kolom komentar. Pasti kita lihat gitu ya, pasti kita cek, kita analyze. Kalau misalnya ternyata memang oh ya ini penting nih gitu ya, banyak yang minta, nanti kita akan coba sajikan gitu ya, kita buatkan lagi video terkait dengan hal-hal yang diminta. Baik, kembali lagi, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan bisa encourage ya teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk mulai melakukan ekspor ya. Jangan takut untuk melakukan perdagangan internasional ya, nggak usah khawatir gitu ya. Kuncinya adalah sedini mungkin diskusi dengan teman-teman dari pihak perbankan gitu ya. Karena mereka pasti akan bantu bagaimana membuat atau menstructure ya, baik itu LC-nya maupun dibantu untuk bagaimana cara membuat dokumennya yang sesuai atau comply with. Oke, demikian. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.